Halo gengs, balik lagi di Axon Channel. Kali ini kita buka segmen baru, segmen militer. Dan di episode perdana ini, kita bakal kupas tuntas tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya TNI Angkatan Darat. Dari struktur peran sampai satuan-satuannya. Semua kita bahas di sini. So stay tuned and let's go. Sebelum kita masuk lebih dalam, bayangkan saja, TNI adalah garda terdepan yang menjaga kedaulatan Indonesia. Nah, di antara tiga matra TNI, Angkatan Darat punya peran sangat besar karena langsung bersentuhan dengan pertahanan darat dan masyarakat. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan kita tentang TNI dan TNI Angkatan Darat. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 17.000 pulau membentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan wilayah laut yang luas, pegunungan yang tinggi hingga hutan tropis yang lebat. Siapa yang menjaga semua ini? Jawabannya adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Namun TNI bukan satu kesatuan tunggal. Ia terbagi dalam beberapa matra dengan spesialisasi dan perannya masing-masing. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga matra utama. Yang pertama, TNI Angkatan Darat. Fokus pada pertahanan wilayah daratan. Mereka memiliki pasukan infanteri, artileri, kavaleri, zeni, dan satuan elit seperti Kopassus dan Kostrad. Lalu yang kedua, ada TNI Angkatan Laut. Menjaga laut dan wilayah perairan Indonesia. Di dalamnya termasuk armada kapal perang, satuan marinir, dan pasukan khusus Denjaka. Kemudian yang ketiga, ada TNI Angkatan Udara. Bertugas menjaga wilayah udara nasional, mengoperasikan pesawat tempur, radar, sistem pertahanan udara, dan pasukan Paskas. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat memiliki struktur komando yang luas dan kompleks. Secara umum dibagi dalam tiga kategori besar. Yang pertama, komando teritorial, seperti Kodam, Korem, Kodim, hingga Korami. Lalu yang kedua, komando operasional, seperti Kostrad dan Kopassus. Lalu yang ketiga, ada satuan kejuruan, seperti infanteri, kavaleri, artileri, zeni, dan lainnya. Semua bagian ini bekerja sama menjaga kedaulatan dan stabilitas wilayah darat Indonesia. Kodam atau Komando Daerah Militer adalah kekuatan utama TNI Angkatan Darat di wilayah-wilayah Indonesia. Masing-masing kodam membawahi Korem, Kodim, hingga Koramil yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Berikut ini adalah daftar lengkap 15 kodam yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang pertama, Kodam 1 Bukit Barisan, bermarkas di Medan, menaungi wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, hingga Kepulauan Riau. Yang kedua, Kodam 2 Sriwijaya, yang bermarkas di Palembang, menaungi wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung. Yang ketiga, Kodam 3 Siliwangi, bermarkas di Kota Bandung, menaungi wilayah Jawa Barat dan Banten. Lalu ada Kodam 4 di Ponegoro, bermarkas di Semarang, menaungi wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kodam 5 Brawijaya bermarkas di Surabaya, menaungi wilayah Jawa Timur. Kodam 6 Mula Warman bermarkas di Balikpapan, menaungi wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, hingga Kalimantan Utara. Kemudian Kodam 12 Tanjung Pura bermarkas di Pontianak, menaungi wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kemudian Kodam 13 Merdeka bermarkas di Kota Manado, wilayah Sulut, Sultan, dan Gorontalo. Kemudian Kodam 14 Hasanuddin bermarkas di Makassar, menaungi wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Kodam 15 Patimura bermarkas di Kota Ambon, menaungi wilayah Maluku dan Maluku Utara. Kemudian Kodam 16 Cendrawasih bermarkas di Jayapura, menaungi wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua. Kemudian ada Kodam 17 Kasuari, bermarkas di Kota Manokwari, menaungi wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kemudian Kodam 9 Udayana, bermarkas di Kota Denpasar, menaungi wilayah Bali, NTB, dan NTT. Kodam Jaya Jayakarta, bermarkas di Kota Jakarta, menaungi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan yang terakhir, Kodam Iskandar Muda, bermarkas di Kota Banda Aceh, menaungi wilayah Provinsi Aceh.
Kodam bukan hanya pasukan tempur, tapi juga tangan TNI dalam program kemasyarakatan, penanggulangan bencana dan stabilitas lokal. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat memiliki banyak kecabangan yang membentuk kekuatan komprehensif di darat. Yang pertama adalah infanteri, pasukan utama yang bertempur langsung, terdiri dari infanteri biasa, contohnya Yonif 122 Tombak Sakti, yang bermarkas di Simalungun, Sumatera Utara. Lalu ada Raider, contohnya Yonif Raider 323 Buaya Putih, yang bermarkas di Kota Banjar. Kemudian ada Para Raider, contohnya Yonif Para Raider 501, yang bermarkas di Madiun. Kemudian ada Mekanis atau berkendaraan tempur, contohnya Yonif 201 bermarkas di Jakarta Timur. Lalu ada Linut, biasanya di bawah naungan Kostrad, contohnya Linut 432 Kostrad bermarkas di Semarang, Sulawesi Selatan. Yang kedua adalah kavaleri, pasukan kendaraan lapis baja, tank, panser, dan APC. Berperan dalam serangan cepat dan perlindungan pasukan, contohnya Batalion Kavaleri 7 Paragosa Satya yang bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur, mengoperasikan kendaraan panser sebagai kekuatan tempur utama. Lalu ada Batalion Kavaleri 1 Badak Seta Sakti Kostrad, bermarkas di Cijantung, menggunakan tank sebagai alat tempur utama. Lalu ada kavaleri berkuda, contohnya Batalion Kavaleri Kuda 1 Vira Vega Sakti yang bermarkas di Bandung Barat. Yang ketiga adalah artileri. Pasukan artileri adalah kesatuan militer yang menggunakan senjata berat jarak jauh seperti meriam, howitzer, dan mortir untuk memberikan dukungan tembakan dan menghancurkan target musuh. Mereka memainkan peran penting dalam peperangan modern, terutama dalam pertempuran darat, dengan memberikan daya hancur yang signifikan pada musuh. TNI Angkatan Darat memiliki dua macam pasukan artileri. Yang pertama adalah artileri medan atau armet, berperan mengoperasikan meriam jarak jauh untuk menghancurkan target strategis musuh seperti pusat komando dan pusat persenjataan. Contohnya Batalion Arhanud 7 Biringgali, bermarkas di Bekasi, Jawa Barat. Lalu ada artileri pertahanan udara atau Arhanud, mengoperasikan meriam untuk menghalau serangan dari pesawat tempur dan rudal jarak jauh. Contohnya adalah Batalion Arhanud 15 Dana Baladika Yuda, bermarkas di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian ada kecabangan jeni, terdiri dari jeni tempur dan jeni konstruksi, pasukan teknik militer, pembangunan pembersihan ranjau, jembatan darurat, serta penanganan bencana. Contoh Batalion Jeni Angkatan Darat adalah Yonzipur 2 Samarakrawira yang berada di bawah Kodam 2 Sriwijaya, serta Yonzipur 10 merupakan bagian dari Kostrad. Selain itu, ada juga kecabangan lainnya seperti perhubungan untuk komunikasi, polisi militer untuk penegak disiplin, kesehatan, peralatan, keuangan, topografi, ajudan jenderal, atau administrasi. Brigade Infanteri atau Brigif adalah satuan tempur setingkat brigade, terdiri dari 2 hingga 3 batalion infanteri. TNI Angkatan Darat sendiri memiliki 2 macam Brigif. Yang pertama adalah Brigif di bawah naungan Kodam. Contohnya Brigif 6 Trisakti Baladaya Kodam Jaya, Brigif 9 Neraka Yuda Kodam 5 Brawijaya, lalu Brigif 25 Siwah Kodam Iskandar Muda, dan Brigif 22 Otamanasa Kodam 13 Merdeka. Contoh Brigif di bawah naungan Kostrad: Brigif Para Raider 17 Kujang 1 Cilodong, Brigif Para Raider 18 Trisulas Singosari, Brigif Para Raider 3 Tribudi Sakti Pakato Makassar. Kostrad adalah komando cadangan strategis Angkatan Darat, pasukan elit yang menjadi kekuatan pemukul utama TNI Angkatan Darat, terdiri dari 3 divisi. Yang pertama, Divisi Infanteri 1 Kostrad, Cilodong, Jawa Barat. Yang kedua, Divisi Infanteri 2 Kostrad, Singosari, Jawa Timur. Yang ketiga, Divisi Infanteri Kostrad, Pakato, Sulawesi Selatan. Masing-masing divisi memiliki infanteri, kavaleri, artileri, jeni, perhubungan, kesehatan, hingga logistik.
Pasukan Kostrad dikenal karena kemampuan mobilitasnya, profesionalisme tinggi, dan sering terlibat dalam operasi tempur maupun kemanusiaan di dalam dan luar negeri. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus adalah satuan elit TNI AD yang dikenal karena keberanian, ketahanan fisik, dan kecepatan operasi. Strukturnya terdiri dari Grup 1 para Komando Serang, Grup 2 para Komando Kartasura, Grup 3 Sandi Yuda Cijantung, Stat 81 Gultor Cijantung, dan Pusdikpassus Batu Jajar Pusat Pendidikan. Kopassus terlibat dalam berbagai operasi besar, pembebasan sandera, sabotase, operasi luar negeri, hingga pengamanan pejabat VVIP. Saudara sebagai pemimpin harus memimpin dari depan, memimpin. Dari Kodam yang tersebar di seluruh Nusantara hingga pasukan elit Kopassus yang ditakuti lawan, TNI Angkatan Darat adalah benteng pertahanan darat Indonesia. Mereka bukan hanya tentara, tapi penjaga tanah air yang setia, siap bertaruh nyawa demi ketuhanan NKRI. Subscribe jika kamu bangga dengan TNI Indonesia. Dan di episode selanjutnya, kita akan menyelam lebih dalam ke kekuatan penjaga laut Indonesia, TNI Angkatan Laut dan Pasukan Marinir. Thanks for watching and see you. Bye-bye. Aduh Nona, beta terlanjur cinta. Nona masuk dalam hati, sonde bisa lupa. Satu langkah Nona, bikin beta gila. Satu senyum Nona, bikin beta lega. Beta janji sonde main hati. Ini rasa datang dari dalam diri. Kalau Nona pun ada rasa sama, mari torang dua jalan sama-sama. Beta sadar sonde punya apa-apa, cuma hati yang jujur dan doa tiap masa. Beta kerja keras, beta tahan panas, agar bisa kasih yang terbaik buat Nona jelas. Beta sonde janji bulan bintang, tapi beta mau jaga Nona siang malam. Kalau Nona bilang iya, beta datang, langsung beta bawa ke depan orang tua. Tenang, aduh Nona, beta terlanjur cinta. Nona jadi bagian dalam tiap doa.